Terima kasih. Sepanjang sejarah, teknologi telah menjadi yang terdepan dalam perkembangan kita, mengubah cara kita hidup dan melindungi warga negara. Langit negara harus aman untuk mencapai ini. Itulah sebabnya militer Amerika telah meluncurkan rencana untuk melaksanakan proyek yang telah dirahasiakan selama bertahun-tahun. Proyek ini memperluas batasan teknik penerbangan dan melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Pesawat ini melanggar aturan fisika, memadukan teknologi mutakhir dan teknik kedirgantaraan. Tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki desain yang layak untuk Hollywood. Dipersenjatai dengan senjata futuristik, jet tempur ini melambangkan ambisi kita dalam dunia yang kompetitif. Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi fitur dan kemampuan luar biasa dari Dark Star, pesawat yang dinyatakan nyata oleh Angkatan Udara Amerika. SR-72 Dark Star adalah kenyataan yang mendebarkan di zaman kita, mewakili pesawat tempur generasi ke-6 yang paling canggih. Teknologi silumannya yang inovatif, sistem propulsi yang luar biasa, dan kecepatan yang mengagumkan membedakannya dari jet tempur generasi kelima. Ia dapat mencapai Mach 10, yang lebih dari 12.070 km per jam. Persenjataan mutakhir pesawat ini termasuk sistem laser presisi dan rudal hipersonik, memastikan dominasi di medan perang modern. Pesawat hipersonik selalu memiliki tempat khusus dalam upaya militer Amerika untuk mencapai supremasi teknologi. Lockheed Martin, produsen kedirgantaraan terkenal di balik pesawat ikonik seperti F-35 Lightning II dan F-117 Nighthawk, telah secara konsisten mendorong batasan penerbangan. Namun, salah satu kreasi mereka yang paling legendaris adalah SR-71 Blackbird. Keajaiban teknik dan kecepatan sejati, pesawat ini memegang gelar pesawat tempur tercepat yang pernah dibuat, dan warisannya terus menginspirasi kemajuan dalam teknologi penerbangan. Blackbird, yang merupakan pesawat tempur tercepat yang pernah dibuat, juga dikenal sebagai salah satu pesawat paling sonik dalam sejarah penerbangan. Pesawat ini adalah pesawat pengintai yang dikembangkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan dioperasikan oleh CIA dari tahun 1960-an hingga 1990-an. Ia lebih dari sekadar keajaiban teknik. Sejak saat itu, digunakan terutama untuk pengintaian. SR-71 membawa berbagai sensor dan kamera untuk menangkap gambar dan data resolusi tinggi dari wilayah musuh, serta memainkan peran penting selama Perang Dingin, memberikan intelijen yang tak ternilai. Jejak Blackbird, di mana yang lain hanya bisa memimpikan, adalah bukti dari rasa lapar mental dan aspirasi mereka yang berani bermimpi melampaui batas-batas konvensi, mengaburkan batas antara fiksi ilmiah dan kenyataan. SR-71 Blackbird dirayakan tidak hanya karena desain ikoniknya, tetapi juga karena kecepatannya yang luar biasa. Pesawat yang luar biasa ini dapat mempertahankan kecepatan jelajah yang melebihi 3 kali kecepatan suara, mencapai sekitar 2.200 mil per jam. Kecepatan yang tak tertandingi tersebut membuatnya mendapatkan tempat yang layak dalam sejarah sebagai salah satu pesawat tercepat yang pernah dibuat. Lebih jauh lagi, SR-71 dapat terbang di ketinggian 25.908 meter atau bahkan lebih tinggi, menjelajah dengan baik ke stratosfer. Kombinasi supersonik dan ketinggian tinggi ini memberi Blackbird keunggulan yang menentukan, memungkinkannya untuk dengan mudah melampaui dan mengungguli sebagian besar pertahanan musuh dan pesawat interseptor. Di ranah dominasi udara, SR-71 Blackbird adalah pelopor sejati yang menetapkan standar baru untuk kecepatan dan ketinggian. Desain Blackbird yang ramping dan unik meminimalkan penampang radarnya, sehingga menantang sistem radar musuh untuk mendeteksi dan melacaknya saat dalam penerbangan. Dengan pengisian bahan bakar SR-71 memiliki jangkauan yang mengesankan, yang memungkinkannya untuk menempuh jarak yang sangat jauh dalam satu misi. SR-71 Blackbird tetap menjadi bukti kecerdikan dan kecakapan teknik pada masanya. Kecepatan dan kemampuan ketinggiannya tak tertandingi, dan memainkan peran penting dalam pengumpulan intelijen selama periode sejarah yang krusial. Pesawat ini memikat penggemar penerbangan dan masyarakat umum selama beberapa dekade setelah pensiun. Perjalanan SR-72 dimulai bukan sebagai cetak biru, tetapi sebagai sebuah visi. Campuran kreativitas muncul dari percikan imajinasi. Merancang pesawat seperti SR-72 adalah tentang memecahkan hambatan kecepatan dan memahami setiap aspek aerodinamika serta dinamika fluida. Kombinasi matematika dan intuisi inti kecakapan bintang gelap terletak pada propulsinya, sebuah mahakarya teknik yang secara mulus bertransisi antara turbojet konvensional dan propulsi ramjet.
Ini adalah saat mesin beradaptasi dengan kecepatan pesawat, mengoptimalkan kinerja di setiap fase penerbangan. Setiap kurva dan setiap kontur memiliki bahasa mereka sendiri. Setiap pilihan desain memiliki tujuan. Tarian cermat antara bentuk dan fungsi adalah campuran kreativitas dan pragmatisme. Insinyur dengan hati-hati menyusun kerangka SR-72, tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk mempercantik pesawat. Mesin SR-72 mewujudkan puncak kekuatan, mengubah bahan bakar menjadi simfoni dorongan yang membuat pesawat menjelajahi hal-hal biasa. Realitas virtual memberi kita alam eksplorasi tanpa batas. Kita melangkah ke dunia di mana yang tidak mungkin menjadi nyata, dan kita dapat mensimulasikan, mengulang, dan menyempurnakan. Roh bintang gelap itu dienkapsulasi oleh kecepatan. Komponen dasar dari kekuatan mentah ini menggunakan kecepatan sebagai senjata utamanya, daripada dibatasi oleh batasan kecepatan konvensional. Bayangkan sebuah pesawat yang dengan anggun melarutkan struktur langit, melampaui fungsi pendorong belaka untuk menjadi mesin yang melintasi benua dengan mudah. Kecepatan SR-72 yang mengejutkan, diukur oleh kemampuan Mach 10 yang mencengangkan, lebih dari sekadar statistik numerik. Ini adalah lompatan maju yang monumental, tonggak teknologi yang mendorong kemanusiaan ke masa depan yang pernah dianggap sebagai ranah fiksi ilmiah. Di dunia yang terkekang oleh kendala geografis, Darkstar merupakan lompatan monumental dalam teknologi penerbangan yang mendorong batas-batas dari apa yang sebelumnya dianggap mungkin. Kemampuannya melampaui gagasan tradisional tentang kecepatan dan kemampuan manuver, yang mengantar kita ke era yang pernah terbatas pada fiksi ilmiah. Inti dari keajaiban teknologi ini terletak pada kecepatan yang menentang pemahaman kita. Kemampuannya untuk mencapai Mach 10, yang setara dengan lebih dari 7.500 mil per jam, memaksa kita untuk mengkalibrasi ulang pemahaman kita tentang penyebaran cepat. Kecepatan ini bukan hanya statistik. Ini adalah pergeseran paradigma. Tetapi mari kita selami lebih dalam inti masalah di luar kecepatan yang menakjubkan yang dibanggakan Darkstar. Kemampuan manuver pesawat yang tak tertandingi benar-benar membedakannya. Ini bukan masalah kemewahan atau estetika. Itu adalah atribut mendasar yang menentukan perbedaan antara hidup dan mati. Bayangkan seorang pilot yang sangat selaras dengan mesin mereka. Kokpit SR-72 adalah perpanjangan dari pikiran pilot, saluran untuk keputusan cepat yang dikomunikasikan ke desain responsif pesawat. Di sini, sains bertemu dengan seni, mengaburkan manusia dan mesin, dan menyiapkan panggung untuk balet bertahan hidup. Di arena ini, para ahli penerbangan berani melangkah. Pilot terampil diasah untuk kesempurnaan, menjadi konduktor simfoni kelincahan yang mendorong batas dan menentang peluang. Kemampuan manuvernya adalah deklarasi dominasi, sebuah bukti bahwa SR-72 Darkstar berkuasa tertinggi di langit. Dengan setiap gerakan yang diperhitungkan, Darkstar menentang hukum fisika. Itu adalah waltz teknologi dan keahlian yang menunjukkan penguasaan atas langit. Darkstar mengatur takdirnya di dunia di mana milidetik memisahkan kemenangan dari kekalahan. Saat kita melakukan perjalanan lebih dalam ke jantung keajaiban teknologi ini, mari kita ingat esensi pertahanan yang membentenginya terhadap ancaman yang berani menantang supremasinya. Sistem senjata laser, juga dikenal sebagai hukum, adalah sinar laser instrumen penghancuran yang tepat, menembus langit dan memusnahkan target dengan presisi bedah. Itu adalah kemenangan sains dan strategi, alat yang memanfaatkan esensi cahaya untuk memberikan kehancuran kepada mereka yang mengancam perdamaian. Sistem hukum bukan hanya senjata, tetapi perubahan paradigma dalam doktrin perang modern. Mekanisme pertahanan tradisional menjadi usang ketika dihadapkan dengan kecepatan dan ketepatan persenjataan berbasis cahaya. Sistem ini bekerja dengan menghasilkan sinar laser berenergi tinggi yang difokuskan dan diarahkan ke target dengan presisi yang sangat tinggi. Energi laser kemudian diserap oleh target, yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran. Mereka dapat digunakan untuk menetralkan ancaman yang masuk, seperti rudal atau pesawat musuh, dengan melelehkan atau menonaktifkan komponen mereka secara efektif. Salah satu keuntungan menggunakan hukum pada SR-72 adalah kecepatan cahayanya, yang memungkinkan respons cepat terhadap ancaman dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menetralkannya. Senjata laser lebih hemat biaya dan efisien dibandingkan dengan amunisi tradisional, karena tidak memerlukan proyektil dan memiliki pasokan amunisi yang hampir tidak terbatas selama ada sumber daya yang tersedia. Bayangkan skenario di mana ancaman yang bermusuhan dinetralkan bahkan sebelum mereka mendekati medan perang, didefinisikan oleh mikrodetik,
dan kemenangan diukur dalam kecepatan cahaya itu sendiri. Tampaknya tidak ada bandingannya dalam hal pertempuran udara. Para ahli percaya satu-satunya pesawat yang mampu menyaingi teknologi ini adalah pesawat tempur generasi ke-6 lainnya yang dikembangkan di Amerika Serikat di bawah program dominasi udara generasi berikutnya, NGAID. Sebuah program yang dimulai pada tahun 2014, diperkirakan memiliki investasi sebesar $16 miliar dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, membanggakan kecepatan lebih dari 1.800 mil per jam dan ketinggian penerbangan 15 mil. Pesawat ini memiliki lapisan siluman untuk menghindari deteksi radar dan sistem penanggulangan senjata laser yang canggih. Namun, fitur menonjol yang sebenarnya terletak pada kecerdasan buatannya, yang memungkinkan pesawat tempur untuk mengendalikan segerombolan drone. Tipe pertama adalah drone pengintai yang dilengkapi dengan radar yang sangat presisi, yang dapat melacak setiap gerakan dalam radius 46 mil persegi. Jika semua 40 drone diposisikan di sepanjang perimeter, itu akan menciptakan zona yang tidak dapat ditembus, yang mencakup hampir 3.000 mil. Penempatan strategis ini memungkinkan deteksi pada jarak maksimum yang memungkinkan. Begitu sebuah pesawat terlihat, drone penyerang dengan cepat terlibat dan menggunakan akurasinya yang luar biasa untuk menghilangkan target apapun dalam hitungan detik. NGAID dan Darkstar bertarung di pihak yang sama dan akan saling melengkapi kemampuan. Ada juga pesawat tempur generasi ke-6 penting lainnya yang dikembangkan di Eropa, yang akan ditambahkan ke tim ini, yang disebut The Tempest. The Tempest merupakan hasil kolaborasi antara spesialis dari berbagai negara sekutu, termasuk Italia, Swedia, Prancis, dan Jepang, di bawah kepemimpinan Inggris Raya. Bahkan, perusahaan terkenal di dunia, Rolls-Royce, berkontribusi pada proyek tersebut dengan menyediakan Tempest dengan mesin yang sangat kuat, yang mampu mendorong pesawat tempur hingga kecepatan luar biasa, hingga 1.900 mil per jam. Tidak seperti Darkstar yang mengandalkan teknologi laser canggih. Tempest mengikuti pendekatan yang lebih konvensional daripada pesawat tempur yang ada, seperti F-35 dan F-22. Kekuatan Tempest terletak pada kekuatan mentahnya, kemampuan manuver maksimum, dan kemampuan siluman untuk mencapai tingkat siluman yang luar biasa. Insinyur dari perusahaan-perusahaan Eropa telah mengembangkan desain hull yang benar-benar baru, yang memblokir frekuensi radar dan memastikan bahwa pesawat tetap sepenuhnya tersembunyi dari deteksi. Desain ini menggabungkan lapisan penyerap dan bentuk khusus yang secara efektif membelokkan gelombang radar, membuat Tempest tidak terlihat oleh pengawasan radar. Setelah bintang-bintang gelap mengungkap pertanyaan yang mendalam dan menggugah pikiran, pertanyaannya, meskipun sederhana, membawa implikasi monumental yang menggema melalui koridor kekuasaan dan pengetahuan. Apakah SR-72 Darkstar ditakdirkan untuk menjadi lebih dari sekadar keajaiban teknologi dan pencapaian teknik? Apakah itu sarana untuk sebuah wahyu yang dapat mendefinisikan ulang seluruh arena konflik modern? Menulis ulang ketentuan keterlibatan dan mengubah garis besar global dinamika kekuatan? Implikasinya berat. Setiap kata syarat dengan makna. Perdebatan mendapatkan intensitas saat para ahli membedah setiap informasi yang tersedia dan menuangkan petunjuk-petunjuk sedikit yang telah muncul. Darkstar bukan hanya sebuah pesawat terbang. Itu adalah ujian lakmus, sebuah wadah di mana batas-batas kemungkinan teknologi diteliti, dipertanyakan, dan didefinisikan ulang. Kisah SR-72 Darkstar tidak terbatas pada kenyataan. Itu melampaui ranah seni narasi yang dijalin ke dalam jalinan budaya populer Hollywood, ranah imajinasi dan mimpi. Dengan berani menampilkan bintang gelap dalam film blockbuster Top Gun: Maverick. Film tersebut mungkin sebuah karya fiksi, tetapi inspirasinya berakar pada intrik seputar pesawat ini. SR-72 lebih dari sekadar pesawat keren. Itu melambangkan apa yang dapat dicapai manusia ketika kita mendorong diri kita sendiri hingga batas. Ini mengingatkan kita bahwa kita dapat mengatasi rintangan dan meraih bintang. Kolaborasi di Top Gun: Maverick adalah perpaduan imajinasi dan teknologi yang menggembirakan, yang memungkinkan kita untuk menjembatani alam hiburan dan teknologi dunia nyata, menawarkan penonton sekilas pandang menggoda ke dalam kemampuan luar biasa dari SR-72 Darkstar. Kemunculan pesawat dalam film itu bukan hanya pilihan gaya, tetapi anggukan yang diperhitungkan untuk masa depan yang berakar kuat di alam kemungkinan. Keajaiban bercerita terletak pada kemampuannya untuk menginspirasi dan menyalakan imajinasi. Ketika Darkstar memasuki narasi Top Gun: Maverick, itu bukan hanya perangkat plot, tetapi karakter dalam dirinya sendiri. Ia mengambil persona yang melambangkan keberanian, kemajuan, dan rasa haus untuk eksplorasi. Penggambaran Darkstar dalam film itu bukan hanya cameo,
Itu adalah undangan bagi penonton untuk bermimpi bersama para insinyur kami dan membayangkan dunia di mana batas-batas teknologi hancur. Sebuah pesawat seperti SR-72 mendefinisikan kembali sifat pertempuran udara, perpaduan unik antara inovasi dan petualangan yang mendorong dunia penerbangan. Ini adalah dunia di mana pionir berani untuk mendorong batas-batas dari apa yang mungkin, dan setiap pesawat mewakili sebuah bab dalam kisah pencapaian manusia yang sedang berlangsung. SR-72 Dark Star dengan mulus cocok dengan narasi ini. Ini adalah bab berikutnya dalam evolusi warisan yang dibangun selama beberapa dekade kolaborasi. Film itu bukan hanya tentang memamerkan pesawat canggih, ini tentang merayakan semangat penemuan. Dengan menjalin kisah bintang gelap dengan dunia fiksi, Top Gun, Maverick, kami ingin menyalakan percikan di antara penonton, yang mengingatkan kita semua bahwa masa depan sedang menunggu untuk ditulis, dan imajinasi kita adalah pena yang kita pegang. Kehadiran bintang gelap di layar perak menjembatani fiksi dan kenyataan. Ini adalah pengingat bahwa pesawat itu lebih dari sekadar konsep. Ini adalah bukti hidup atas kecemerlangan pikiran manusia yang bekerja selaras dengan keajaiban teknik. Namun, ketika dunia bergulat dengan daya tarik dan mistis SR-72 Dark Star, pemain lain memasuki panggung. Sebuah negara yang telah dengan cermat mengamati bayangan dan muncul dengan wahyu-wahyu baru. Kisah SR-72 Dark Star terus terungkap, memikat imajinasi kolektif dan menyalakan intrik di seluruh benua. Tepat ketika tabir kerahasiaan tampak tidak bisa ditembus, karakter baru menjadi pusat perhatian dalam narasi yang penuh teka-teki ini. Badan intelijen yang mereka operasikan sebagai orkestra tak terlihat dari geopolitik global. Di dunia di mana informasi adalah kekuatan dan rahasia adalah mata uang, aparat intelijen Tiongkok didorong oleh rasa haus yang tak terpuaskan akan pengetahuan dan dominasi. Mereka mengalihkan pandangannya ke langit. Mata waspada analis Tiongkok meneliti citra satelit, mendeteksi sekilas menggoda bintang gelap beraksi saat pesawat itu dengan anggun memotong langit, meninggalkan jejak pesona dan urgensi. Bintang gelap adalah keajaiban teknologi, tetapi apa arti keberadaannya bagi kalkulasi strategis kita? Tiongkok, kekuatan yang sedang bangkit dalam perang modern, telah muncul sebagai pesaing tangguh dalam perlombaan untuk supremasi teknologi. Dengan kemajuan dalam teknologi hipersonik dan persenjataan mutakhir, Tiongkok tidak asing lagi dengan mendorong batas-batas teknologi. Sistem propulsi bintang gelap adalah lompatan melampaui konvensi. Jika kita dapat menguraikan prinsip-prinsipnya, pesawat kami dapat mencapai kecepatan yang tak tertandingi, dan dengan persenjataan lasernya, bayangkan implikasinya terhadap kemampuan pertahanan kita. Ketertarikan Tiongkok pada bintang gelap lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Itu adalah keharusan strategis yang didorong oleh pencarian paritas dan dominasi strategis. Saat Tiongkok menguraikan enigma bintang gelap, implikasinya bergema di seluruh panggung dunia. Pesawat telah menjadi barometer kekuatan, kemajuan, dan pengaruh masyarakat, simbol yang mewujudkan esensi strategi militer modern. Namun, ketika dunia merenungkan implikasi kepentingan Tiongkok, skeptisisme dan kehati-hatian tampak seperti bayangan. Pengingat terus-menerus tentang kompleksitas yang mendasari dunia spionase dan kemajuan militer. Bentrokan narasi seputar bintang gelap telah memicu perdebatan global. Apa kebenaran di balik kepentingan Tiongkok dan apa sebenarnya arti diamnya Amerika Serikat? Klaim dan gambar Tiongkok tentang bintang gelap harus ditanggapi dengan hati-hati di era perang informasi. Membedakan fakta dari fiksi menjadi yang terpenting. Interaksi antara kemajuan teknologi dan narasi strategis berpotensi menciptakan jaringan intrik yang membuat kita mempertanyakan motivasi di balik setiap pengungkapan. Hal ini umum bagi negara untuk membocorkan informasi yang salah atau klaim yang dibesar-besarkan tentang teknologi militer. Pengejaran Tiongkok atas rahasia bintang gelap mungkin merupakan langkah yang diperhitungkan untuk menabur kebingungan dan menyelidiki reaksi Amerika Serikat. Dinamika dunia modern mirip dengan permainan catur berisiko tinggi. Narasi duel lebih dari sekadar benturan kepentingan. Mereka mencerminkan perebutan kekuasaan dan manuver geopolitik yang lebih luas di era kita. Cerita-cerita yang saling bertentangan, pencarian informasi Tiongkok, dan keheningan misterius Amerika Serikat membentuk jaringan intrik yang melintasi benua dan ideologi. SR-72 Dark Star adalah bukti pengejaran tak tergoyahkan umat manusia atas dominasi teknologi sepanjang sejarah, dari zaman pedang dan tombak hingga awal mesiu dan artileri. Sekarang, kita memasuki era penerbangan hipersonik dan persenjataan laser. Spesies kita tanpa henti mendorong batas-batas inovasi untuk mendapatkan keunggulan di medan perang. Dark Star mewujudkan semangat adaptasi,
yang mengungkapkan bagaimana peperangan beradaptasi dengan denyut inovasi. Namun, signifikansinya melampaui keunggulan taktis yang mungkin diberikannya di medan perang. Ia melambangkan ketekunan manusia, pencarian kita yang tak kenal lelah untuk menguasai langit dan memanfaatkan kekuatan alam. Dari penerbangan pertama Wright bersaudara hingga eksploitasi berani program Apollo, sejarah kita adalah permadani yang dijalin dengan benang-benang mimpi yang berani dan tekad yang tak kenal takut. Dark Star adalah benang terbaru yang mengikat kita pada warisan eksplorasi dan penemuan. Di dalam bayangan dari Marvel yang penuh teka-teki ini, SR-72 Dark Star, kita berada di persimpangan jalan yang menuntut introspeksi, pandangan ke depan, dan persatuan. Kita harus menggunakan kecerdasan kita bukan sebagai senjata penghancur, tetapi sebagai mercusuar harapan, kemajuan, dan kedamaian. Terima kasih telah menonton. Saat Anda masih di sini, klik tautan yang muncul di layar Anda untuk menonton video kami yang lain. Sampai jumpa di sana.